Setan. Setan. Oke. Berarti kalau kita bicara tentang setan, berarti bicara tentang Lucifer. Lucifer. Selain Lucifer apa lagi? Iblis. Iblis lagi. Berarti ternyata lingkungan PAS ini positif sekali. Oh jelas dong, positif. Ayo daftar ke PAS. Tuhan aku salah. Halo, selamat sore. Kembali lagi bersama kami di sini dengan teman-teman dari Cornerstone yang ada di Pendidikan Advent Semarang. Pada sore hari ini kita akan kembali lagi membahas akan materi yang ada dalam pelajaran Cornerstone yang pada saat ini saya tidak hanya sendiri, tapi saya saat ini sedang ditemani oleh 3 sahabat saya. Yang pertama boleh memperkenalkan nama. Perkenalkan, saya Nathanael Hagios dari Pendidikan Advent Semarang. Yang kedua. Perkenalkan, nama saya Axel Dimitri dari Pendidikan Advent Semarang. Oke, yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Christian Erlangga dari Pendidikan Advent Semarang. Oke, dan tentunya saya sendiri Pendeta George Mamuli yang nanti akan memandu dan sekaligus akan berdiskusi bersama dengan sahabat-sahabat saya di sini untuk membahas akan pelajaran kita di saat ini di dalam buku pelajaran Cornerstone. Baik, pada saat ini kita belajar tentang sindrom. Kira-kira nih menurut teman-teman apa tuh sindrom? Sindrom itu gimana ya? Sindrom itu penyakit. Penyakit, Yeah. Oke. Penyakit yang seperti apa kira-kira nih sindrom ini? Kalau sindrom biasanya tuh penyakit yang terulang terus-menerus. Jadi kadang kambuh gitu. Oh, Yeah. jadi karena seperti kayak udah ketagihan dari penyakit yang saya dari kejadian pertama akhirnya berulang sampai pada akhirnya dia mengalami sindrom ya. Bukan narkoba. Kan adiktif. Oke, balik lagi ke pelajaran kita. Jadi judul kita pada saat ini yaitu belajar tentang sindrom. Tapi sindrom yang seperti apa itu mari kita akan lihat bersama-sama. Mungkin saya boleh minta tolong teman saya Rangga untuk buka dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9. Kita akan lihat. Ini adalah ayat inti atau ayat yang menjadi kunci dalam pelajaran kita pada saat ini. Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9. Kita akan lihat apa sih yang dibilang dalam buku Wahyu. Bacalah. Naga dikalahkan, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Dia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Oke. Jadi di ayat inti kita ini dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai 9, judul atau perikop yang dituliskan yaitu naga yang dikalahkan. Nah, siapa tuh naga yang dikalahkan dalam ayat ini tadi disebutkan? Setan. Oke. Berarti kalau kita bicara tentang setan berarti bicara tentang Lucifer. Selain Lucifer apa lagi? Iblis. Itu nama lainnya. Selain itu yaitu bicara tentang Dosa. 4 huruf yaitu dosa. Dosa yang semakin hari semakin mengekang kita manusia. Nah, pertanyaan kita pada saat ini,
Mengapa Tuhan tidak menghentikan perjalanan dosa? Kalau menurutku sih kenapa Tuhan tidak menghentikan dosa, karena memang pada awalnya Tuhan menciptakan ciptaan dengan kebebasan memilih. Bisa memilih untuk berbuat benar, mengikuti apa yang Tuhan mau, atau berbuat dosa, yaitu melawan keinginan Tuhan. Dan kenapa kok Tuhan sendiri tidak langsung menghentikan persebaran dosa? Karena kalau menurutku Tuhan ketika setan jatuh dalam dosa, kenapa kok nggak langsung dihukum mati di tempat saat itu? Karena Tuhan juga memperhatikan tentang ciptaan-ciptaan lainnya. Pastinya kalau Tuhan langsung menghukum mati setan pada saat itu, pasti akan menimbulkan yang ketakutan di ciptaan-ciptaan lainnya. Maka ciptaannya itu akan tunduk kepada Tuhan, bukan karena memang mereka mengasihi Tuhan, tapi karena takut mati gitu kan. Oke. Dari Excel atau Rangga, kira-kira kenapa nih? Mengapa Tuhan tidak menghentikan perjalanan dosa? Mungkin karena Tuhan ingin menguji iman manusia. Menguji iman manusia ya. Seperti yang tadi dikatakan itu, Tuhan ingin melihat si manusia punya pilihan, memilih yang baik apa yang jahat. Jadi Tuhan itu menguji iman manusia. Oke. Jadi kita boleh lihat sama-sama bahwa pada akhirnya kenapa Tuhan belum atau tidak menghentikan perjalanan dosa ini? Karena itu Tuhan ingin melihat kita ini bisa tidak terlepas dari dosa, atau justru pada akhirnya kita justru kena nih penyakit sindrom dosa ini. Iya kan? Sama kayak kalau sekarang bilang sindrom lifestyle. Karena apa? Apa-apa nih semua ikutin. FOMO ya, bahasa gaulnya sekarang tuh FOMO, anak Gen Z. Nah, kita udah tahu nih alasan kenapa Tuhan tidak menghentikan perjalanan dosa, yang pada akhirnya kalau kita tarik ke sini kan itu yang mengakibatkan kita manusia ini terus-menerus membuat dosa. Apalagi dalam tanda kutip kita sampai menyebutkan bahwa ada dosa kesayangan. Dosa kesayangan dalam artian dosa yang berulang-ulang kali selalu kita lakukan. Nah, terus pertanyaan berikut nih, kira-kira menurut teman-teman, pernah nggak sih kalian jatuh dan kasih Allah yang seperti apa yang pernah kita rasakan? Kalau jatuh dan tak bisa bangkit lagi kan itu butiran debu anjay. Kira-kira menurut teman-teman nih, pernah nggak sih kalian jatuh? Bukan jatuh cinta ya. Kalau jatuh cinta beda. Rangga dulu mungkin, Rangga. Ya. Pernah itu baru-baru ini sih kejadian. Jadi Barusan nih. gara banyak nilai yang Banyak nilai yang jelek ya. Jatuh. Jadi kamu merasa jatuh banget. Nilainya terjun payung. Wah. jadi tapi habis kena nilai jelek itu mesti kan saya sedih ya. Sedih itu, tapi kayak mungkin Tuhan ngasih hikmat, jadi kayak saya ngerasa ya udahlah, nanti kedepannya dibaikin lagi, lebih bisa ngatur waktu buat belajar lebih sering gitu. Oke. Jadi itu ya, kalau dari Rangga berkaca dari nilai UTS yang mungkin belum sesuai harapan, belum sesuai apa yang Rangga harapkan gitu. Tapi dia menyadari bahwa mungkin ini juga cara Tuhan untuk menegur dia, untuk supaya dia boleh memperbaiki ke depannya, yaitu inilah cara Tuhan memberikan kasih-Nya. Nah, kira-kira menurut Excel itu seperti apa nih? Pernah jatuh, dan ketika jatuh kira-kira kasih apa yang pernah Excel rasakan yang Allah berikan dalam kehidupan Excel? Mungkin jatuh dalam pergaulan Pak. Wih, baik. Pergaulan seperti apa nih bro? Pergaulan yang ya gitu, jatuh kayak seperti merokok, terus itu ikut-ikut teman gitu, kayak ya gitu, diajak-ajak gitu. Diajak-ajak ya. Jadi kayak tertarik gitu. Tapi mungkin Tuhan punya jalan lain, karena aku di sana mungkin udah ikut-ikutan gitu. Tuhan mengirimkan aku ke sini paling, dan di sini kayak belajar kerohanian terus gitu kan, jadi mengurang lah. Jadi merasakan kasih Allah dengan cara kamu
datangkan ke sini, belajar masalah kerohanian, membentuk pribadi kamu untuk lebih baik lagi. Berarti ternyata lingkungan PAS ini positif sekali. Wah jelas dong positif. Ayo daftar ke PAS. Ayo daftar ke PAS. Ayo daftar ke PAS. Promosi bro? Enggak, kita belum promosi nih bro. Ini kita lagi bahas tentang pelajaran cornerstone. Oke, kembali lagi ke main topik kita. Jadi memang kalau kita lihat kenapa judulnya diambil kata sindrom, karena inilah yang menjadi alasan bagi anak-anak zaman sekarang kenapa sering terjatuh ke dalam berbagai pencobaan atau mungkin kesalahan. Karena apa? Kita manusia tidak bisa kita pungkiri, kita setiap hari akan selalu bersinggungan dengan yang namanya dosa. Jadi kita tahu bersama bahwa pada waktu itu pernah mereka mencoba membangun sebuah menara yang sangat tinggi untuk menyamai gitu. Tapi pada akhirnya jatuh, roboh. Nggak finish. Tidak selesai. Nah seperti itulah gambaran bagaimana manusia saat ini. Ingin mencapai ke atas tapi dengan cara yang salah. Makanya sering jatuh. Saya mah kayak lagu jatuh bangunku. Jadi kayak jatuh terus nih. Karena apa? Karena dosa. Jadi kita boleh lihat sama-sama bahwa dalam pelajaran kita saat ini sangat luar biasa. Karena kembali lagi menyinggung atau mencoba untuk mereminder kita masing-masing untuk boleh mengingat bahwa dosa itu adalah satu hal yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Betul. Nah sekarang menjadi pertanyaan terakhir nih bagi kita berempat lah. Apa yang perlu kita perbaiki dulu deh dalam kehidupan kita sebagai anak muda supaya bisa menjadi yang lebih baik lagi atau versi terbaik, versi 0, berapa update sistem kan kalau di Android atau iOS kan ada perubahan sistem. Nah kira-kira sistem apa yang harus diperbarui dalam diri kita kira-kira? Kalau menurut saya mungkin penting banget sebagai orang muda, yaitu paling gampang sebenarnya, yaitu dari perkataan. Karena kalau sekarang Gen Z kan slangnya anjir gitu kan. Nah sebenarnya perkataan-perkataan sia-sia seperti itu sebenarnya nggak perlu untuk disebutkan, tapi ya kita kan sering menyebutkan karena biar kelihatan keren padahal tidak. Nah jadi menurutku yang paling nggak gampang juga sih, yang paling penting untuk dirubah adalah dari segi omongan, karena memang dari apa yang kita ucapkan itu terlihat jati diri kita seperti apa, tingkat pendidikan kita seperti apa, lingkungan kita seperti apa. Nah jadi ya paling simpel yang harus diubah adalah kebiasaan dalam bertutur kata. Ini itu menurut saya. Dari Excel. Menurutku yang boleh diperbaiki dari diriku mungkin giat-giat belajar lah. Karena masa depan kan harus diraih dengan belajar kan. Jadi aku sering sekali kalau belajar malas-malasan gitu, jadi nilai ya gitu-gitu terus. Dan mungkin yang perbaiki juga dari diriku mungkin seperti yang tak sama dengan Bang ini Bagios, yaitu omongan kotor saat main game. Sering kalau main game itu sering terpancing emosi gitu kan. Jadi kalau kata-kata ABC itu keluar semua itu sambil teriak-teriak gitu. Mungkin gitu sih. Oke. Rangga. Saya ya sama-sama sih mereka dua. Jadi saya pengen lebih giat belajar lagi, dengan bisa waktu yang lebih produktif. Terus pengen juga yaitu ngilangin kata-kata kotor, karena emang sering banget saya ucapin tiap hari waktu pas lagi belajar, pas lagi main game. Pokoknya di kehidupan sehari-hari sering banget saya lakuin. Oke. Jadi memang ya itu seperti tadi yang saya coba sampaikan bahwa setiap hari kita akan selalu bersinggungan dengan dosa. Sama seperti dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kita setiap hari akan selalu dikelilingi oleh dosa. Karena apa? Tidak bisa kita pungkiri, baik dalam perkataan, baik dalam tindakan maupun pemikiran kita, kadang itu membuat kita mau tergiur dengan dosa. Sehingga Rasul Petrus mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita harus sadar dan berjaga-jaga. Karena iblis sama seperti singa, kan kalau kita lihat singa sedang diam-diam melihat binatang incarannya, ketika dia lihat binatang itu lengah, dia langsung menerkam. Nah sama, setan pun melakukan hal yang sama ketika dia melihat kita manusia. Sehingga dikatakan seperti tadi juga Excel sudah sempat katakan bahwa memang kembali lagi semua bisa dilewati kalau kita punya iman yang teguh, iman yang sungguh-sungguh. Sebab kita yang ada di sini dengan saudara-saudara kita di luar sana, kita sedang ada dalam satu tempat yang sama atau fase yang sama. Itu kita sedang melawan sebuah penderitaan di dalam dunia. Dan di ayat 10 dalam 1 Petrus 5 ayat 10 ini dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi pada akhirnya ketika kita bisa menang lewat peperangan kita melawan dosa yang ada dalam dunia ini, kita semua akan ada di dalam dunia yang baru. Kita akan mendapati diri kita dalam suatu pembaharuan di mana kita yang sudah mengalami begitu banyak siksaan dalam dunia ini, kita sudah jatuh, dan bangun lagi. Pada akhirnya kita akan merasakan sebuah berkat yang luar biasa dari Tuhan, di mana Tuhan akan menghilangkan seluruh penderitaan kita yang ada di dalam dunia ini. Sampai di sini pembelajaran kita pada saat ini. Kiranya melalui pelajaran ini, kita semua yang ada di sini maupun teman-teman yang ada di rumah akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Baik, kita akan menutup diskusi pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran Cornerstone pada saat ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Untuk doa mohon kesediaan dari teman kita Nathanael untuk pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepada Bapa atas segala berkat-Nya yang Kau berikan pada kami, sehingga kami bisa melakukan diskusi kami pada kesempatan kali ini, dan biarlah melalui diskusi ini kami bisa dikuatkan khususnya dalam menghadapi kehidupan kami yang cenderung untuk melakukan dosa. Biarlah kami semakin dikuatkan untuk bisa melawan kecenderungan kami untuk berbuat dosa, sehingga kami dapat bisa hari demi hari disempurnakan di dalam saja Bapa. Tuhan, sekarang sudah selesai melakukan diskusi kami, biarlah apa yang kami bicarakan ini, apa yang kami diskusikan bisa menjadi berkat bagi teman-teman kami Bapa. Dalam doa dan harapan kami dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kita akan berjumpa kembali lagi di lain waktu. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.